siang Indonesia. Terima kasih. Jumpa lagi dengan kami, dengan Saifuddin Ibrahim Channel. Dan sekarang lanjutan untuk hamba Tuhan yang luar biasa. Ini pendeta pengacara, Pak Kamarudin, untuk menyampaikan hal-hal penting tentang kasus Yahya Walloni. Dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menghadiri undangan kami untuk siaran pers. Secara khusus kami undang dari Perwahi dan Pewarna. Mengapa kami undang ini adalah terkait menanggapi adanya permohonan maaf dari terlapor dan atau tersangka Yahya Walloni, di mana beliau telah mencabut pra-peradilan yang beliau lakukan sebagai haknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian mengganti pengacaranya, kemudian yang bersangkutan pada saat yang bersamaan menyatakan meminta maaf, kemudian langsung disambut oleh PGI. PGI menyatakan menerima permohonan maafnya. Apa yang dilakukan oleh PGI ini sungguh sangat mengecewakan hati kami. Kenapa? Karena PGI tidak pernah melaporkan Yahya Walloni. Kemudian PGI juga ketika meminta sebagai saksi dan atau ahli, mereka informasinya berdasarkan laporan penyidik Cyber Polri tidak berkenan. Tetapi ketika ada pernyataan permohonan maaf dari Yahya Walloni dan media menanyakan sikapnya, langsung menyatakan menerima permohonan maafnya tanpa berkoordinasi, tanpa berbicara kepada saya dan atau kepada klien saya sebagai pelapor. Apakah orang ini sudah bisa dimaafkan atau tidak? Nah, pertanyaannya, wewenang mana atau kuasa mana yang dipakai oleh PGI untuk menerima permohonan maaf daripada Yahya Walloni? Karena yang menerima kuasa adalah saya atau kantor saya, sehingga yang berhak mempertimbangkan atau menerima atau menolak permohonan maaf itu adalah kami sebagai korban, dan PGI tidak merupakan korban dalam permasalahan ini. Kemudian perlu juga rekan-rekan ketahui bahwa mengapa naif lagi tersangka menyebut Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus, dan seterusnya. Padahal Matius, Markus, Lukas itu adalah orang yang suci yang berada dalam kitab Injil besar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi dibersamakan oleh Yahya Walloni sebagai Tetanus, Spiritus, Capticus, dan seterusnya. Ini jelas-jelas penistaan. Tersangka Yahya Walloni juga selalu menyebut sebagai pendeta pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian pemilik nama lengkap Yahya Yofi Walloni ini lahir di Kota Manado 30 November 1970, bergelar Yahya Walloni, menyebut bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Bahkan mengaku bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektornya. Tanpa disertai bukti, tetapi klaim-klaim yang bersangkutan telah dibantah baik oleh pengurus UKIP Papua maupun oleh para mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang tidak pernah mengenal Yahya Walloni. Kemudian juga diinvestigasi oleh pendeta Esra Soru sebagai hal yang tidak benar. Bahwa dalam ocehan ceramahnya juga turut menista, mengejek dan memplesetkan ucapan Roh Kudus, yaitu Tuhannya Kristen dan Katolik menjadi Roh Kudus. Artinya sudah melampaui batas dalam ceramah rohani dan atau terbukti telah menghina dan menista tanpa dalil agama Kristen dan Katolik. Pertanyaannya, atas dasar itulah Kamarudin Simanjuntak SH dan rekan menggelar konferensi pers dengan memberikan atau menyebut 7 poin yang harus dilakukan oleh Yahya Walloni. Mohon disimak. Yang pertama, tersangka Yahya Walloni harus mengklarifikasi
tentang identitas beliau. Siapa beliau sebenarnya? Apakah dia anggota tentara atau bukan? Karena ini marak dipertanyakan di media sosial karena ada yang menyatakan beliau adalah anggota tentara di Poso. Yang kedua, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar atau tidak dia mantan pendeta di GKI Papua. Kalau tidak benar harus dikatakan tidak benar. Kalau benar tunjukkan buktinya dan harus bukti itu terdaftar atau dilegalisasi oleh GKI. Kemudian yang ketiga, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar dia pernah